Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan mudah-mudahan seluruh anak-anak hebat di penjuru Nusantara dan seluruh sahabat TBM Avicenna Malang semuanya senantiasa sehat, tetap semangat dan dalam keberkahan selalu. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik untuk disimak ya. Dan ini dia bukunya. Wah, gambarnya ada seorang anak laki-laki ya di sini. Membawa apa ini kira-kira? Ya, membawa buku ya. Dan juga ada bendera kita. Wah, bendera merah putih yang gagah. Dan kita buka bersama ya, kira-kira judul bukunya apa ini? 3, 2, 1. Tugas penting Reno. Dan buku ini tentu ditulis oleh Kakak Widiarus dengan ilustrator Kakak Evi Eril N. Primadani. Buku ini merupakan buku jenjang B3 dan diterbitkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Wah, terima kasih untuk bukunya, sangat bermanfaat. Yuk kita baca basmalah bersama-sama agar anak-anakku hebat semuanya dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari buku cerita yang dibacakan oleh Bu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Tugas penting Reno. Reno bukan pemulung, akan tetapi setiap pagi Reno pergi mengumpulkan barang bekas. Ada wadah minuman kemasan, plastik bening, tali rafia, kertas, dan kardus. Setelah benda-benda tersebut terkumpul, Reno menjualnya. Reno senang karena dapat uang. Reno menggunakan uangnya untuk jajan dan menabung. Hari ini tanggal 17 Agustus. Reno libur sekolah. Biasanya ia berlama-lama mengumpulkan barang bekas sampai karungnya penuh. Namun nanti pukul 9 ia harus segera pulang. Reno akan mengikuti upacara bersama para tetangganya. Reno mendapatkan tugas penting, yaitu membacakan teks Pancasila. Reno berkali-kali mengingatkan diri sendiri supaya tidak terlambat datang ke tempat upacara. Begitu sinar matahari terasa semakin hangat, Reno panik. Hei, jam berapa ini? Fotokopi restu. Dan ternyata jarum jam sudah menunjukkan pukul 6:53. Astaga, ternyata sudah siang. Reno bergegas pulang, ingin
rasanya Reno berlari sangat kencang. Namun ia kesulitan karena harus membawa karung. Reno pun berjalan cepat. Sesekali ia berlari kecil. Reno membayangkan dirinya berdiri gagah di tengah peserta upacara. Semangat Reno berkobar di dalam dada. Reno kembali berlari sampai-sampai ia tidak memperhatikan jalan. Aduh! Reno tersandung. Tali sandalnya putus. Gawat! Seketika waktu terasa berhenti. Reno terpaku. Ayo, cepat lakukan sesuatu. Hatinya berbisik. Reno berpikir keras. Ia tidak membawa uang. Ia tidak bisa membeli sandal atau tali sandal. Tunggu, bukankah yang rusak hanya tali sandal saja? Bagaimana kalau tali sandal diganti tali rafia? Reno mulai mencoba. Reno mulai mengaduk isi karungnya. Ada tali rafia, tetapi terlalu panjang. Ia tidak membawa gunting. Ia kembali mencari. Ada tali rafia yang lebih pendek. Reno memasukkan tali rafia ke salah satu lubang sandal yang copot. Setelah itu, ia menariknya asal-asalan, kemudian mengikatkannya pada tali yang lain. Berhasil! Namun, sandal Reno terlihat aneh. Tidak apa-apa, asalkan Reno masih bisa memakainya. Setiba di rumah, Reno segera sarapan dan bersiap-siap. Sebelum keluar rumah, Reno bercermin. Sudah keren, pikirnya. Saat hendak mengenakan sepatu, barulah Reno sadar sepatunya terlalu kusam. Padahal kemarin siang sudah dicuci. Bagaimana ini? Semir sepatunya habis. Reno ingin terlihat keren saat melaksanakan tugasnya. Di depan rumahnya ada sate Pak Sabar. Reno memperhatikan sekitar. Mengecat sepatu tidak mungkin. Menutupi sepatu dengan lakban hitam juga tidak mungkin. Lihat, di gerobak Bapak kan ada arang. Aha, Reno punya ide. Ia akan menyemir sepatunya dengan arang. Reno mulai menggosok-gosokkan arang pada permukaan sepatunya. Setelah itu, ia menyikatnya cepat-cepat. Gerobak sate Pak Sabar. Selesai. Wow, Reno suka sekali. Sepatunya terlihat lebih bagus. Akan tetapi permukaan tangan Reno jadi hitam-hitam. Reno segera mencuci dan mengelap tangannya.
Reno tersenyum bangga saat melihat pantulan dirinya pada jendela rumah. Reno melirik ke arah jam dinding. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:30. Saatnya berangkat. Supaya tidak terlambat, Reno memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Saat Reno berbelok, ia melihat gerombolan angsa. Klek, Reno menelan ludah. Ia ingin lewat jalan lain, tetapi Reno takut terlambat. Reno terus melangkah maju. Siapa tahu angsa-angsa itu tidak berbahaya, pikirnya. Dua angsa dewasa bergerak mendekat. Reno berusaha menghalau angsa-angsa dengan tangannya. Namun angsa itu terlihat marah dan menyerangnya. Reno takut sekali. Ia langsung kabur. Awas! Reno berhenti setelah angsa-angsa tersebut tidak lagi mengejar. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Ada ranting. Ia memungutnya. Ia bermaksud menakut-nakuti angsa-angsa itu dengan ranting. Siapa tahu usahanya akan berhasil. Reno menarik napas panjang. Ia kembali melangkah maju, dadanya berdegup kencang. Melihat kehadiran Reno, angsa-angsa kembali mendekat. Sebenarnya Reno masih takut, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Hus, 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 jangan ganggu aku. Beruntung, kedua angsa itu hanya menyerang ranting Reno. Reno terus berjalan. Setelah berhasil melewati angsa, ia berlari. Angsa-angsa sudah jauh tertinggal. Reno berhenti berlari. Ia melangkah gontai. Angin berdesir seolah mengusir rasa lelahnya. Reno bersyukur sekali bisa lolos dari serangan angsa. Reno mempercepat langkah karena khawatir akan terlambat tiba di tempat upacara. Tiba-tiba Reno mendengar suara ramai dari kejauhan. Suara itu semakin lama semakin dekat. Wak, 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 wak. Reno menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang. Tidak ada bebek. Padahal suaranya terdengar jelas. Wak, 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 wak. Lantas, di mana bebek-bebek itu? Pertanyaan Reno terjawab. Bebek-bebek mulai bermunculan. Astaga, ternyata di sana. Reno berdecak. Tadi ada angsa, sekarang ada rombongan bebek. Perjalanannya kembali terganggu. Apa
harus kulakukan? Pikir Reno. Jika ia nekat menerobos, maka barisan bebek akan kocar-kacir. Kasihan bapak penjaga bebek-bebek itu. Reno kehabisan ide. Tidak ada pilihan lain. Reno terpaksa menunggu. Akhirnya semua bebek selesai menyeberang. Reno mengembuskan napas lega. Ia kembali berlari. Tiba akhirnya Reno di tempat upacara. Para peserta upacara sudah berkumpul. Beberapa peserta upacara memanggilnya. Kelelahan Reno lenyap seketika. Sambil mengatur napas, Reno berjalan menuju barisan. Upacara akan dimulai. Bendera merah putih sudah berkibar. Sekarang giliran Reno menjalankan tugas. Ia berjalan tegap ke tengah lapangan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Reno terus membaca. Suaranya terdengar lantang. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua teman-temannya, kakak-kakak Karang Taruna, semua memperhatikan Reno. Akan tetapi ketika kembali ke barisan, perasaannya tidak enak. Kenapa orang-orang memandangi kakinya? Reno menunduk. Kok jadi begini? Pasti karena arang. Cuma masalah kecil. Biarkan saja. Nanti sepulang upacara, ia bisa membersihkannya. Reno terlalu bahagia karena sudah bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Wow, Masya Allah, luar biasa sekali ya si Reno ini. Wah, ternyata Reno adalah anak yang pantang menyerah. Menjadi benar-benar anak yang mandiri dan juga tangguh. Dan mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya juga sama seperti Reno ya, menjadi anak yang tidak mudah untuk menyerah dan dapat menjalankan tugas amanahnya dengan baik. Seperti Reno menjadi petugas upacara, menjadi pembaca Pancasila, dan Reno berhasil membaca Pancasila dengan sangat baik meskipun tantangan, rintangannya di awal tadi sangat banyak sekali. Namun akhirnya Reno bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Aplaus untuk Reno, luar biasa. Baik anak-anak, mudah-mudahan anak-anak dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari cerita tugas penting Reno yang sudah dibacakan oleh Bu Aini. Tetap semangat membaca buku dan mudah-mudahan anak-anak lebih mencintai buku ya, suka membaca, lebih semangat untuk belajarnya, dan teruslah menebar kebaikan kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun berada. Amin. Dan Bu Aini mohon maaf apabila Bu Aini ada kesalahan dan kekhilafan di Taman Makan Selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah. Salam literasi.